Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sahabat Kristus, pagi hari ini saat saya berdoa, saya mendengar Tuhan berkata dalam hati saya, aku mencari orang yang mau mencari aku, lebih daripada mencari berkat-Ku. Aku mencari orang yang mau merindukan aku, lebih daripada merindukan segala sesuatu yang sanggup aku lakukan. Firman Tuhan mengatakan, Henok hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul ini mengandung pengertian situasi yang intim, yang akrab, dan dekat antara satu pribadi dengan pribadi lainnya. Kedekatan ini yang akan melahirkan kenyamanan dalam suatu hubungan. Kedekatan membuat satu pribadi bisa bebas dan terbuka untuk sharing dan saling komunikasi. Saya membayangkan selama hidupnya, Henok ini bercakap-cakap dengan Tuhan, interaksi dengan Tuhan secara akrab. Apa yang dia sampaikan, Tuhan merespon. Apa yang Tuhan katakan, dia pun mendengarkan. Apakah selalu yang dia sampaikan pada Tuhan itu minta sesuatu, minta diberkati, atau minta ditolong? Saya tidak yakin demikian. Karena suatu hubungan yang akrab tidak selalu berisi permintaan. Saat-saat paling mengesankan dalam hidup saya yaitu ketika saya bersama dengan anak saya, ketika kami duduk berdua membicarakan sesuatu. Saat dia bertanya hal-hal baru yang tidak dipahami dan saya menjelaskannya. Saat putri kami ini bercerita tentang teman-temannya di sekolah, saat dia menggambar sesuatu dan dengan bangganya dia menunjukkan pada saya hasil gambar dan hasil dia mewarnai suatu gambar. Situasi itu lebih menyenangkan daripada saat dia meminta sesuatu. Dia tahu bahwa saya lebih dari mampu untuk membelikan dia mainan, untuk membelikan dia bakso, ataupun apa saja makanan yang menjadi kesukaannya dia. Tapi saya lebih senang ketika dia duduk di dekat saya dan menceritakan segala sesuatu yang dia temui dan yang dia alami pada saya. Demikian juga dengan Tuhan pada kita. Dia terlebih rindu untuk kita dekat dengan dia, untuk mencurahkan isi hati kita, supaya kita menceritakan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Oleh karena itu, saya lebih suka menyebut doa itu sebagai ngobrol dengan Tuhan. Ada banyak orang yang menyebut doa itu sebagai nafasnya orang Kristen. Tapi mohon maaf, ungkapan itu susah untuk dimengerti. Bagaimana pemahaman praktis bahwa doa adalah nafas kita? Lebih mudah ketika digambarkan doa sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Yang namanya komunikasi selalu dua arah. Ada timbal balik dan ada respon antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari umat yang berdoa, yaitu umat yang mau ngobrol sama Tuhan, umat yang mau sharing sama Tuhan, bukan umat yang cuma mau minta-minta. Doa tidak selalu harus berisi permintaan, tapi doa merupakan sarana kita ngobrol dengan Tuhan. Apapun bisa kita perbincangkan tanpa batas. Mari kita koreksi hidup kita. Pada siapa kita lebih banyak curhat atau sharing? Pada manusiakah atau pada Tuhan? Pada orang yang kita kenal baik atau pada Tuhan Yesus? Mari kita belajar dari Henok yang mau hidup bergaul dengan Tuhan. Saya yakin tidak ada satu hal pun yang Tuhan tunda untuk diberikan pada Henok.
tanpa dia perlu banyak meminta, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi hidupnya. Karena dia menyediakan diri untuk bergaul dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita mengenal pribadinya secara utuh dan secara benar. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu, kami mau ya Tuhan, untuk memiliki hati yang bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan selalu mau intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami gak mau kehilangan masa-masa yang begitu menyenangkan, yaitu ketika kami boleh ngobrol dengan Tuhan, apakah itu di ruang kamar kami atau di sepanjang perjalanan kami. Sebab sesungguhnya hidup kami ini tidak bisa lepas dari penyertaan-Mu. Kami mau Tuhan menjadikan Engkau sarana untuk kami sharing, curhat atau komunikasi, karena Kau lebih dekat dari pribadi siapapun juga. Kau lebih baik dari pribadi yang paling dekat siapapun itu. Ampuni kalau kami hanya datang pada Engkau hanya berisi permintaan, minta sesuatu, minta ditolong, minta diberkati. Dan hari ini kami mau belajar untuk bergaul dengan Tuhan sebagaimana Henok. Dan kami percaya jika kami bergaul dengan Tuhan, maka hal terbaik pun itu akan kami dapatkan. Sebab kami merindukan untuk selalu hidup intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami, pimpin kami, supaya kami memiliki hati yang selalu merindukan Tuhan dalam hari-hari kami. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya, kami juga bergaul dengan Tuhan sepanjang hari ini. Menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Menyediakan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Sepanjang hari ini, mulai pagi sampai malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan rekaman ini. Dan kami siap melangkah sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, dan alami keberkatan Tuhan yang ajaib dan tanpa batas. Salam dari saya, Yogi Arjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.